Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salli wa sallim ala sayyidinal mustafa wa ala alihi bi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, qala Allah ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kita sholawat dan salam kepada Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah berkenan nantinya memberikan kepada kita semua yang hadir sebagai umatnya yang khusus hidup di akhir zaman ini, juga keluarga kita di rumah, wabil khusus sahibul bait beserta keluarga adalah syafa'atul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kalender, kita sudah berada di lebih kurang 24 atau 25 Zulqa'dah. Saya lihat dari kalender. Ini Rabu depan kita tak mengaji. Rabu muka itu sudah selisih sehari dengan hari raya Idul Adha. Kemungkinan besar kita tak masuk itu. Berarti 2 minggu lah kita mungkin tak mengaji. Maksudnya tak taklim lah. Mungkin minggu Rabu akan datangnya lah sesuatu. Tidak ada salahnya kesempatan ini sharing ringkas saja, menyampaikan seputar kurban, juga seputar hari raya Idul Adha. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini ada 3 bentuk panggilan Allah kepada kita hambanya, kepada kita manusia yang hidup di atas dunia ini, menurut hadis, menurut para ulama. Yang pertama adalah panggilan Allah kepada kita melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan anaknya yang bernama Ismail alaihi salatu wassalam. Apa itu, Bu? Yaitu berangkat atau menunaikan rukun Islam yang kelima, melaksanakan rangkaian ibadah haji. Ya, tentunya harapan kita dengan ibadah haji tersebut kita mendapatkan haji yang mabrur. Maka mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah agar kita yang hadir pada saat kesempatan ini, walaupun sudah berangkat haji, tidak ada salahnya semoga Allah menyampaikan umur kita. Bagi yang belum, bukan umur kita saja, sehat kita berangkat. Kemudian bagi yang sudah pernah berangkat, mungkin tak ada istilahnya orang manusia yang pernah berangkat haji tak kepingin ke sana. Saya yakin dan percaya, saya tanya ini ibu ajah ini yang pernah berangkat, pasti ada keinginan, ya kan Bu? Pasti ada ingin kembali sana. Semoga Allah sampaikan kita ke sana menjadi duyufur rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun memang di Indonesia ini, bahkan di Asia Tenggara, ya kan, daftar tunggu mau naik haji itu paling lama
di Asia Tenggara. Lebih kurang kalau tidak salah saya 17 tahun lamanya. Bahkan keluar peraturan baru, kalau anda mendapatkan porsi haji di zaman Joko Widodo yang ibu pilih kemarin 2019 ini, ya, itu 25 juta harus baru dapat nomor porsi, tapi menunggulah ibu, menunggulah kira-kira. Kalau topat pula ibu mendaftar 50 tahun, nasib-nasiban lah ya. Karena umurnya Rasulullah dan umurnya umatnya itu 60 ke 63 tahun, berdoa lagi. Tapi apalah gunanya sekarang? Kan panjang umur awak, tapi tak ingat lagi sama orang, kan? Saya pernah begitu, Bu, bertandang ke tempat kawan saya di Sungai Payang. Datanglah saya ya, jam-jam 9 pagi. Ya, bertemulah sama kawan lama saya ini. Saya lihatlah sampai saya di teras rumahnya. Keluarlah kakeknya, pada tinggal sama toknya lah, pun kakeknya tok. Rambut basah, muka basah, keluar dari kamar mandi, pergilah menuju musola dekat rumah. Saya berdetak kagum. Subhanallah. Lebih kurang kalau tak salah atok tu berumur 85 tahun. Begitu atok tu pulang dari musola, aku cium tangan aku. Macam mencium tangan Tuan Syekh Basilam. Itulah. Mana ibu kata Syekh Basilam? Ya, macam mencium tangan Habib Umar yang barusan datang ke Indonesia ada puasa sekarang di Malaysia. Macam mencium tangan guru kula dulu, Malim Manan, Malim Usman. Aku cium, kau kenapa kata tu? Aku salut sama kakek, bangga sama kakek. Umur 85 tahun masih rajin solat duha. Dijawab atok tu siapa yang duha kata. Aku juhur kok kata. Juhur. Apa kata keponakan kan saya tu? Udah Ustaz, udah pikun kata. Jadi apalah gunanya awak umur panjang tapi sudah tak tahu lagi dunia ni. Jadi lihatlah Rasulullah 63 tahun umurnya, panjang umurnya, sepanjang itu pula lah amal ibadah. Kan Bu? Boleh Ibu. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama adalah panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim lah yang pertama kali membangun Ka'bah sebagai tempat peribadatan umat Islam, yang itu dilanjutkan oleh nabi-nabi sesudahnya, termasuklah disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa. Yang kedua apa lagi panggilan Allah, yaitu panggilan azan. Inilah sikit lagi kena panggil kita ni melalui azan. Hayya 'alas shalah. Kita penuhilah itu sebagai kewajiban kita kepada Allah dalam melaksanakan solat yang 5 waktu. Yang terakhir adalah panggilan kematian. Ini yang tak kita inginkan. 3 panggilan Allah ni, 2 yang paling kita bisa sanggupi dan yakin dan percaya kita pasti mau 100%. Panggilan haji. Panggilan haji siapa tahu enggak? Saya tu memang belum haji, tapi kok ditanya haji Ustaz, haji. Kan? Tapi tahulah kita. Betul lah dulu di zaman Soeharto ditetapkan namanya ONH, ongkos naik haji. Tapi begitu selesai pemerintahan Soeharto, mulailah OHN. Apa itu Ustaz? Ongkos haji naik selalu. Kan? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau panggilan azan kita penuhi. Kan? Bukti keimanan kita dimanapun kita berada, kalau udah Allah memanggil kita, itulah maknanya innama ya'muru masajidallah. Siapalah kata Allah orang-orang yang memakmurkan masjid itu? Tentu adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita inilah. Kemudian beriman kepada hari kiamat. Wa aqamus shalah, lalu dia menunaikan solat. Kesibukan apapun yang ia kerjakan, kan Bu, masalah apapun yang dihadapi, walaupun dalam perjalanan, dalam tekanan sebuah pekerjaan, kalau memang Allah sudah memanggil melalui azannya, tua masjidnya, maka kita dengarkanlah, kita sahutilah. Ya, walaupun memang dalam fikih, ya, kalau sedang taklim tidak ada masalah. Ini yang kedua ni tak ada masalah. Yang ketiga ni ada masalah Bu, panggilan maut. Banyak orang, nak aku mati, mak, nak aku jangan, belum cukup amalku. Tapi tak bisa Bu, yang namanya mati ini tak bisa kita minta-minta.
tak bisa kita tangguhkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa kita majukan, tak bisa kita undurkan. Apalah kita kaji ni yang ringkas ini. Nah, itu tadi masalah haji. Walaupun memang Bu, yang agak lasak di situ. Walaupun Bu pernah saya sampaikan, walaupun memang pada dasarnya kita yang berangkat haji dan umrah itu adalah betulnya panggilan Allah, tapi ada kalanya ini bisa berubah jadi panggilan malaikat Israel. Ya kan? Kita berencana mau berangkat haji, ya kan, mengumpul duit, mendaftar, ya kan, melalui biro perjalanan haji, ya kan, berangkat haji awak di sana, tapi dicatat malaikat Israel. Ya, kau keberangkatan kau adalah musim haji tahun 2023. Tapi di sanalah nanti kau cabut nyawamu. Mari kau hajah, mari. Hajah kang payah, sebutkan nama ibu kamu ngamuk. Ya, sini kau ya, nanti ku cabut kau sana. Ada kan udah jamaah haji kita sudah meninggal ada belum? Ada kan? Nah, itu dia memang menyawiti panggilan Allah sekaligus disahutinya panggilan malaikat Israel. Tak apa-apa lah Bu, kan? Macam saudara ibu tu, mohon maaf ya, ada saudaranya sini, Haji Baru, berapa kali dia merequest berangkat haji, hendak mati di Mekah, tapi mati di Pematang juga, meninggal di Pematang. Ya, tak masalah, ya kan? Uak saya dari Bandar Pulau meninggal di Mekah. Ada guru saya dulu Pak Rais, guru MM Orman, meninggal di Mekah, jatuh dari tangga pesawat. Enggak. Ada dulu kawan saya, kawan ibu saya umroh Bu Riz, guru olahraga itu meninggal di Mekah umroh. Jamaah Ustaz Alpi, kok tak salah saya itu Alpi Syah. Yang gaduh nyawa Bu, memang betul awak tu mendaftar haji, berangkat dipanggil Allah, berangkat umroh menjadi duyufur rahman, tetapi sekaligus dipanggil oleh iblis. Inna lillahi. Apa tanda Ustaz? Betulnya dia berangkat ke Mekah, tapi pulang dari Mekah tambah keangkuhannya, tambah kelantamannya, tambah kesombongannya. Ya, biasanya tak pernah menyunggai orang pulang dari haji. Ya, Bu Ayah, tak nak menoleh. Bu Ajah baru menoleh. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Ada kan? Elok-elok kau sikit yo. 40 juta aku panggil haji, baru nak panggil hajat, baru nak dipanggil. Jadi bisanya ada kalanya berubah panggilan Allah itu bertambah menjadi panggilan malaikat Israel. Kita mati di sana, kita wafat di sana. Alhamdulillah. Ya kan? Kalau di tanah haram wafat insya-Allah Bu, jamin nih. Ya kan? Tapi yang sodih nyawa, yang sadis nanti apabila kita nambah angkat, tapi ini tak ada asap kalau tak ada api. Apa pahamnya Ustaz? Ya mungkin mohon maaf Bu, yang berangkat tu tak 100% duit halal, uang halal. Makanya adalah guru saya almarhum Ustaz Sahlan, itu tak hendak diberangkatkan oleh pemerintah kota. Capeklah almarhum Sutrisno hendak memberangkatkannya haji, tak mau juga. Ya. Kalau yang lain-lain itu terserahlah pribadi. Ustaz itu macam-macam. Ada ustaz ni pula dia macam karet, per, ke mana saja masuk. Ada tidak? Istiqomah. Ada. Jangan silap ibu ya. Dulu di zaman 2019 yang banyak ustaz-ustaz Tanjung Balai sebelah Jokowi. Ini pun kabarnya banyak anak sebelah Jokowi. Tak Jokowi lagi. Genjer. Genjer Zul. Tak bisa kita paksakan. Mungkin begitulah ilmu dia, begitu. Contohnya, ya semua pemimpin itu sama. Ya. Jadi apa yang bisa kita kan lupa melantuh-lantuh cakap ini. Kan lupa. Tahu tak ibu lupa. Ya Allah, yang tak berkonsep ini memang hatu-hatu saja. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ya kita akan masuk ke bulan Zulhijjah sebentar lagi. Ya, tentu banyak amalan-amalan yang jangan sampai kita lewatkan. Termasuk adalah sunnah puasa di bulan Zulhijjah.
baik dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Ya, sekurang-kurangnya 9 hari. Bukan, semaksimalnya 9 hari. Tambah menahan atau imsak sekembali pulang sholat Idul Adha baru kita berbuka iftar. Kemudian sekurang-kurangnya kita puasakanlah 2 hari yang disebut dengan hari Tarwiyah dan hari Arafah, 8. Ya, 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. Dan 9 Zulhijjah itu luar biasa faedahnya. Apa kata Rasulullah? Ditanya dia, ya Rasulullah, apalah fadilah dari puasa Arafah? Apa kata Rasulullah? Yukaffirus sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Puasa sunnah Arafah dapat melebur, dapat menghapus, dapat mentipek puasa-puasa 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Dengan catatan adalah puasa-puasa dosa-dosa yang kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa besar tidak dijelaskan di dalam penjelasan hadis tersebut. Maka kita raihlah ini. Disunnahkan kita melaksanakan puasa Arafah. Ya, tak dapat 9 pi nomor 2, tak dapat pun 2 Bu, pi nomor 1 kita kerjakan, ya. Dan sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah lainnya Bu, ketika kita bertemu dengan binatang-binatang yang samangso sakurbanan atau yang samangso dikurbankan, jangan pula kucingnya. Kambing, domba, lembu, kalau unta jangan ada di sini. Disunnahkan ketika kita melihat dengan mata kita, baik dalam keadaan berkendaraan sepintas, misalnya lewat ibu dari arteri, kan ada di situ kandang lembu. Sunnah kita bertakbir dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau anda pula mengamalkan sunnahnya pula. Sunnahnya Ustaz, betulnya itu. Sampai dengan solat sunnah rawatib itu sunnah. Hati-hati meremehkan sunnah ya. Hati-hati gitu. Sunnah. Tapi catatan Bu, jangan kuat-kuat. Apalagi baru tanggal 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, Haji Halimah dari arteri. Kuat-kuat ya. Nang kimpatnya kawan tu. Hati itu pulang-pulang saja. Ya. Ayo sunnah kita kalau menengok mangsa sakurbanan. Walaupun dia masih kecil hewan itu. Tapi ibu tengok kambingnya itu agaknya ibu osai bahalang kucingnya tu saja. Ya. Diosahi dulu entah kucingnya. Pokoknya samangso sakurbanan atau dikurbankan dia. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apalah dalil berkurban? Tentunya inilah surah yang paling pendek dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak wahai Muhammad. Maka Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah, bahwasanya Allah menyatakan kepada kekasihnya, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami wahai Muhammad, kata Allah, telah memberimu nikmat yang banyak. Banyak Allah telah berikan nikmat kepada kita Bu. Jangan kita sangka Bu, nikmat itu hanya berupa rezeki. Salah kita. Kan pernah saya sampaikan kan? Jangan kita sangka nikmat itu rezeki. Kesehatan pun nikmat. Apalah gunanya kita dikasih Allah harta yang banyak, mobil yang mewah, tapi tak bisa kita membawanya. Yang membawa siapa? Supir. Itulah macam kejadian. Bini dilahirkan supir. Tak apa dia membawa. Tolong dilantarkan mami ya. Lama-lama lahirkan supir. Bini. Tak tahu dia membawa. Apalah gunanya awak banyak duit, tapi begitu periksa ke dokter. Dokter, apanya penyakitku Bu? Banyak penyakit ibu. Jadi mulai sekarang ibu tak bisa makan apa-apa. Daging Ustaz, daging tak bisa. Ayam Ustaz, ayam tak bisa. Nasi Ustaz tak bisa. Apalagi bawa samos. Apalagi Ustaz, udang tak bisa. Jadi apa aku makan? Dokter, udahlah makan ubi saja lah ibu. Duit banyak tak bisa makan apa-apa. Jadi nikmat tu bukan hanya uang, tapi juga kesehatan.
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga anak itu nikmat rezeki. Banyak anak tapi tengoklah Bu. 3 anak tapi semua menyusahkan. Itu enggak ada silahnya kan. Ada macam-macam ada. Ada katanya macam anak tanggo. Ada macam anak gilingan. Mami jak saya ko je. Anak tanggo manggiling saya. Ada saja kadang. Sikit-sikit kang datang melapor, anak bapak begini, panggil ke sekolah. Anak bapak malangi anak orang. Tak ada tonang yang jadi orang tua. Ada pula macam anak tanggo. Ya, anak mangkoni saja kau. Ada pula macam anak panah. Ini bagus ini, anak panah. Bagus, anak panah. Ada macam-macam anak. Ada namanya anak zina, anak perhiasan maksudnya. Ada anak wawaludan solehah. Jadi nikmat itu bukan hanya berupa rezeki, berupa uang, melainkan nikmat itu banyak Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Pas bahwasanya kami wahai Muhammad kata Allah telah memberikan kamu nikmat kepadamu. Tembusannya kepada kita. Tapi ayat ini tak berjalan dengan sempurna, maka dalam surah Ar-Rahman Allah mengulang-ulangnya sampai berapa kali, Bu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali? 3 kali atau 34? Anak putih. Sakitlah saya. Mengapalah Allah sampai mengulang ayat tadi, Bu, sampai 33 kali? Para ulama mengatakan begitulah manusia ni. Ya. Yang paling mudah dilupakan Allah manusianya adalah nikmat. Banyak manusia lupa sama nikmat. Ya, nikmat apa? Banyaklah. Baik itu nikmat hidup. Tak bersyukur itu. Padahal dikasihkan Allah tamsilan. Ya, macam ibu ni, berapa sudah lettingan kita, ya, satu angkatan sama kita sekolah dulu, yang sudah Allah panggil, sudah Allah cabut nyawanya. Kita masih Allah kasih kehidupan sihat walafiat. Macam saya ni 45 tahun, sudah banyak kawan saya yang sudah meninggal. Ya, banyak saudara-saudara sudah meninggal. Itu dijadikan iktibar, dijadikan mauizah bahwasanya kita dikasihkan Allah lagi kesempatan hidup di atas dunia ini untuk memperbanyak, menambah amal ibadah kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lagu aja